Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921911097 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu belajar atau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sih belajar. Nah, belajar merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap siswa di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, belajar dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, dan belajar juga dapat dilakukan dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, karena pengalaman dan pengetahuan baru adalah salah satu dari proses belajar. Nah, belajar juga bisa disebut dengan perubahan tingkah laku yang berlangsung secara sadar dan melibatkan segenap aktivitas siswa atau si anak yang merupakan proses belajar. Nah, belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila siswa telah memahami proses belajar mengajar serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka hasil dari perubahan tingkah laku dari proses belajar mengajar inilah yang disebut dengan hasil belajar. Nah, sekarang apa itu belajar gerak? Pengertian belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya. Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar, tetapi belajar yang menekankan pada aktivitas yang bersifat bisa disebut dengan belajar kognitif, dan belajar yang menekankan pada aktivitas emosi dan perasaan bisa disebut juga dengan belajar afektif. Sedangkan belajar yang menekankan pada aktivitas gerak tubuh itu disebut dengan belajar gerak. Nah, setiap macam belajar mempunyai keunikannya masing-masing. Nah, keunikannya bisa dilihat dalam hal-hal materi yang dipelajari, proses dalam belajarnya atau kondisi belajarnya, intensitas keterlibatan setiap unsur domain kemampuannya serta hasil belajarnya. Menurut John N. mendefinisikan belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang proses belajar gerak. Mengenai proses belajar gerak ini akan dibahas di dalam kaitannya dengan apa yang terjadi pada diri pelajar, apa yang akan diperbuat oleh pelajar, serta tingkat penguasaan yang dicapai pada setiap tahap atau fase belajar. Menurut Fitz dan Fosner tahun 1967 menyatakan bahwa proses belajar ada 3 fase atau 3 tahap pembelajaran, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otomatisasi. Nah, ketiga fase tersebut adalah proses belajar gerak siswa dari memulai untuk mencoba pembelajaran sampai dengan kemahiran yang dapat dilakukan secara otomatis. Nah, kita jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama tentang tahap kognitif. Pada tahap kognitif, peserta didik berkonsentrasi pada saat melakukan suatu keterampilan. Jadi fokusnya adalah pada menemukan apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini biasanya ada variabilitas atau variasi atau yang tinggi dari sejumlah besar kesalahan dalam kinerja atau penampilan. Nah, karena si anak atau pelajar sedang mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah atau problem solvingnya, oleh karena itu penting penggunaan instruksi verbal dan model demonstrasi sangat diperlukan. Jadi umpan balik tambahan sangat bermanfaat selama tahap pembelajaran ini, seperti diungkapkan oleh
Amezros dan kawan-kawan menyatakan bahwa, maaf kalau bahasa Inggrisnya salah ya, feedback is very important in the early learning stage of any skill. Sebagai pemula, sangat dibutuhkan umpan balik eksternal ataupun dari luar. Instruksi berupa umpan balik dapat membantu pelajar untuk melibatkan kesamaan elemen antara tugas-tugas yang sebelumnya dipelajari dan tugas baru yang harus dipelajari. Dan demonstrasi atau model visual juga dapat memberikan informasi kepada seseorang atau kepada seorang pelajar tentang pola gerak yang diinginkan. Nah, yang kedua ada tahap asosiatif. Tahap asosiatif yaitu pada tahap ini pelajar mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kinerja atau penampilan. Nah, anak atau pelajar berfokus pada dinamika keterampilan dalam rangka untuk memperhalus dan memperbaiki gerakan. Nah, anak juga harus menunjukkan konsistensi lebih dan efisiensi dalam kinerja atau penampilan, karena untuk memperbaiki keterampilan ini menjadi lebih halus. Nah, dalam fase ini, umpan balik dan instruksi harus lebih tepat dan fokus pada aspek-aspek dari gerakan anak untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya ke tahap otomatisasi ya, atau tahap otonom. Tahap otomatisasi pada tahap ini dapat dicapai setelah latihan ekstensif. Ya, latihan yang terus-menerus. Nah, pada tahap ini pelajar tidak harus berkonsentrasi pada keterampilan dan mampu melakukan keterampilan tanpa memperhatikan gerakan itu sendiri. Dalam tahap ini, pelaku hanya membuat kesalahan kecil namun sekarang mampu mendeteksi dan mengoreksi diri mereka dan menghasilkan kinerja yang optimal. Peningkatan kinerja atau penampilan agak sulit untuk dideteksi selama tahap ini, di mana anak atau pelajar mencapai batas kemampuannya. Ketika kinerja ditandai dengan otomatisasi, hal itu memungkinkan peserta didik atau si anak untuk memproses informasi dari aspek lain, dari tugas seperti strategi atau bentuk gaya style suatu gerakannya. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini yaitu pembelajaran menjadi tidak terdorong dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, praktisi dalam hal ini, guru atau pelatih pada kapasitasnya harus memberikan motivasi untuk mencapai potensi pembelajaran. Nah, dalam hal ini sangat dibutuhkan umpan balik eksternal ya, atau dari luar. Instruksi berupa umpan balik dapat membantu pelajar untuk melibatkan kesamaan elemen antara tugas-tugas yang sebelumnya dipelajari dan tugas baru yang harus dipelajari, dan juga demonstrasi atau model visual ini dapat memberikan informasi kepada seorang pelajar atau seorang anak tentang pola gerak yang diinginkan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu adanya pada diri pelajar atau si anak, dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang bisa dikenalkan pada diri pelajar. Nah, kondisi belajar gerak juga terbagi menjadi dua, yaitu kondisi internal dan kondisi belajar gerak eksternal. Kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri pelajar. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu yang pertama, pelajar harus mengingat bagian-bagian gerak keterampilan. Yang kedua, pelajar harus mengingat unsur atau urutan rangkaian gerakan. Yang selanjutnya ada kondisi eksternal.
Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah stimulus dari luar diri pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar bisa terjadi. Nah, kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu sajian instruksi verbal, sajian instruksi visual, kegiatan praktek, penyampaian umpan balik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dari sajian instruksi verbal. Instruksi verbal bisa diterjemahkan menjadi pengajaran menggunakan kata-kata. Instruksi verbal dalam belajar gerak adalah berupa penjelasan mengenai gerakan yang dipelajari. Di sini pelajar memperoleh penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebaiknya melakukannya. Nah, penjelasan sebaiknya diberikan secara singkat, jelas, dan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Penyampaian instruksi verbal ini hendaknya tidak terlalu lama dan tidak berbelit-belit karena justru bisa membingungkan si anak atau membingungkan si pelajar dan bisa membosankan. Akibatnya akan menghambat pencapaian hasil belajar. Nah, yang selanjutnya ada sajian instruksi visual. Sajian instruksi visual adalah pengajaran di mana materi pelajaran disajikan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Di dalam belajar gerak, instruksi visual diberikan dalam bentuk sajian model gerakan atau contoh gerakan. Nah, sajian model gerakan bisa diberikan dalam bentuk peragaan gerak oleh seseorang atau dalam bentuk gambar atau juga dalam bentuk gerakan. Nah, peragaan gerak dilakukan oleh seseorang yang mungkin bisa dilakukan oleh guru atau orang lain yang bisa melakukan gerakan ini. Nah, ini disebut dengan model yang hidup ya. Jadi peraga yang bisa hidup. Sedangkan yang berupa gambar disebut dengan model gambar. Nah, model gambar ini bisa berupa gambar diam atau berupa gambar bergerak. Nah, gambar diam bisa diambil dari buku-buku atau lembar peraga yang memang dibuat untuk tujuan tersebut. Sedangkan gambar berupa rekaman atau gambar gerakan-gerakan yang dipelajari. Atau sebuah contohnya seperti video ya, video yang diperlihatkan atau kaset atau sebuah rekaman film. Nah, untuk sajian model gerak ini penggunaan model gambar bergerak lebih baik dibandingkan dengan penggunaan model gambar diam. Karena gambar diam hanya bisa menyajikan bentuk-bentuk gerakan pada tahap-tahap tertentu, sedangkan gambar gerak bisa memberikan gambar keseluruhan gerak secara utuh serta bagaimana rangkaian gerak dilakukan. Namun, untuk menggunakan model gambar bergerak dalam kegiatan mengajar sehari-hari masih cukup banyak yang tidak menggunakan model ini. Itu dikarenakan biasa dari segi fasilitas. Nah, untuk menggunakan model gambar atau model gambar gerak ini diperlukan alat yang cukup mahal harganya dan kadang-kadang sulit pengadaannya ya. Selanjutnya ada kegiatan praktek. Salah satu kondisi eksternal dalam belajar gerak yang berbentuk melakukan suatu kegiatan atau gerakan yang harus dipelajari. Nah, gerakan yang dipelajari ini dilakukan berulang-ulang. Dengan dilakukan berulang-ulang, penguasaan gerakan keterampilan ini bisa meningkat. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di dalam pengaturan kondisi praktek antara lain, yaitu tentang prinsip pengaturan giliran praktek. Nah, mempraktekkan gerakan keterampilan ini bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Cara ini disebut dengan missed condition. Dengan cara ini, pelajar atau si anak melakukan gerakan berulang-ulang terus-menerus selama waktu latihan tanpa ada pengaturan kapan harus melakukan gerakan dan kapan harus beristirahat. Ya, pokoknya pelajar atau si anak ini terus melakukan gerakan sampai lelah, kemudian latihan diakhiri.
Nah, cara yang kedua adalah mempraktekkan gerakan dengan diselang-seling antara melakukan gerakan dan waktu istirahat. Cara ini disebut dengan distribution condition. Dengan cara ini, ada pengaturan giliran melakukan gerakan beberapa kali, kemudian diselingi istirahat dan setelah itu melakukan gerakan lagi. Selanjutnya ada prinsip beban prinsip beban belajar meningkat, ya. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan sekumpulan dari gerakan-gerakan menjadi unsurnya. Selain itu, bahwa penguasaan gerakan keterampilan akan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya, mulai dari belum bisa menjadi bisa dan kemudian menjadi terampil melakukan suatu gerakan. Dengan kenyataan seperti itu, hendaknya pengaturan materi belajar yang dipraktekkan dimulai dari mudah ke yang lebih sukar atau yang sederhana ke yang lebih kompleks. Selanjutnya ada prinsip kondisi belajar bervariasi. Nah, prinsip kondisi belajar bervariasi ini yaitu mempraktekkan gerakan merupakan kondisi belajar yang paling berat di dalam belajar gerak. Nah, pelajar atau si anak mengarahkan tenaganya untuk melakukan gerakan berulang kali. Ia harus memerangi rasa lelah dan kadang-kadang harus memerangi rasa bosan agar kelelahan tidak cepat terjadi atau kalau terjadi tidak begitu dirasakan, serta tidak cepat terjadi kebosanan pada diri pelajar. Penciptaan kondisi praktek yang yang bervariasi sangat diperlukan di sini karena si kreativitas guru atau si pelatih itu harus menciptakan variasi karena agar anak tidak mudah bosan dan agar anak tidak mudah kelelahan, ya. Nah, selanjutnya ada pemberian motivasi dan dorongan semangat. Seorang yang berbuat sesuatu dipengaruhi oleh keadaan psikologinya. Di dalam mempraktekkan suatu gerakan agar melakukannya dengan sungguh-sungguh, si anak atau pelajar perlu mempunyai motivasi yang kuat untuk menguasai gerakan dan mempunyai semangat untuk berusaha, ya. Motivasi untuk menguasai gerakan ini bisa timbul antara lain apabila anak berminat terhadap gerakan, sedangkan minat bisa timbul apabila pelajar atau si anak merasa bahwa gerakan yang dipelajari tersebut memberikan manfaat bagi dirinya atau paling tidak bisa memberikan kegembiraan atau kesenangan, ya. Mengenai semangat berusaha, ya. Mengenai semangat berusaha ini bisa ditimbulkan atau bisa ditingkatkan antara lain melalui cara menciptakan suasana kompetitif di antara pelajar. Dengan adanya suasana kompetitif ini, anak atau pelajar akan berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk bisa lebih dari teman-temannya yang lain. Nah, cara yang lain untuk memberikan dorongan semangat adalah memberikan instruksi atau arahan menggunakan kalimat-kalimat atau isyarat-isyarat yang membangkitkan keoptimisan pada diri pelajar bahwa ia akan mampu mencapai keberhasilan melakukan gerakan melalui praktiknya berulang-ulang. Pujian perlu diberikan apabila si anak berhasil dengan baik mempraktekkan suatu gerakan dan dorongan untuk berusaha lagi diberikan kepada pelajar yang harus atau yang belum berhasil dengan baik. Nah, penyampaian umpan balik, ya. Yang terakhir itu penyampaian umpan balik. Umpan balik adalah masukan yang diterima oleh pelajar sehubungan dengan apa yang telah dikerjakan. Dari umpan balik, pelajar atau si anak mampu menjadi tahu apakah yang telah dilakukannya adalah benar atau si anak menjadi tahu benar atau salah berdasarkan informasi yang
tersampai melalui umpan balik ini. Informasi yang disimpan atau informasi yang tersimpan melalui umpan balik bisa berasal dari dua macam sumber, yaitu sumber dari dalam diri pelajar sendiri dan bersumber dari luar diri pelajar. Umpan balik yang berasal dari diri pelajar sendiri itu disebut dengan umpan balik internal atau umpan balik intrinsik. Sedangkan umpan balik yang berasal dari luar diri si anak itu disebut dengan umpan balik eksternal atau umpan balik ekstrinsik. Ya, maaf. Nah, tadi kan ada umpan balik internal dan umpan balik eksternal. Ya, umpan balik internal. Umpan balik internal berasal dari apa yang dirasakan selama melakukan gerakan. Yang paling berperan dalam umpan balik internal adalah indera kinestik. Indera kinestetik. Nah, umpan balik yang berasal dari indera kinestetik ini disebut umpan balik kinestetik. Indera kinestetik berada pada otot, persendian, dan tendon. Indera kinestetik ini bisa disebut juga indera penggerak dari apa yang dirasakan selama melakukan gerakan. Perlu bisa menandai gerakannya, apakah itu benar atau salah. Gerakan yang dilakukan dengan benar biasanya tidak ada pemaksaan kerja otot pada bagian tubuh tertentu yang sebenarnya tidak diperlukan untuk mendukung gerakan, sehingga gerakan itu terasa enak dan lancar. Sebaliknya, gerakan yang salah biasanya terasa tidak enak dan tidak akan lancar. Dari rasa gerakan yang dilakukan si anak itu bisa berusaha untuk membentuk gerakannya. Selanjutnya ada umpan balik eksternal. Nah, umpan balik eksternal ini berasal dari luar diri pelajar atau dari luar diri si anak ya. Proses penerimaan umpan balik eksternal bisa menggunakan indera penglihat atau indera pendengar. Umpan balik yang diterima melalui penglihat atau disebut umpan balik visual, sedangkan yang diterima melalui pendengaran itu disebut dengan umpan balik auditor ya. Umpan balik visual diterima dari perbuatan yang dilakukan yang dapat dilihat, misalnya pada seseorang yang bermain tenis. Nah, pada saat dia memukul bola, ia bisa menerima umpan balik tentang pukulannya benar atau salah dengan cara melihat posisi raket yang diayun dan arah jatuhnya bola. Nah, apabila ternyata arah dan jatuhnya bola sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka ia akan memperoleh umpan balik bahwa posisi raket pada saat memukul sudah benar. Sebaliknya, apabila ternyata arah dan jatuhnya bola tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka ia akan memperoleh umpan balik bahwa posisi raket pada saat memukul tidak benar. Oleh karena itu, pada pukulan berikutnya posisi raket itu dia diubah agar benar saat melakukannya. Nah, di dalam penyampaian umpan balik ini, agar manfaatnya bisa diperoleh sebesar-besarnya oleh si anak atau oleh pelajar ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Antara lain yaitu macam-macam gerakan yang dipelajari, bentuk umpan balik yang perlu diberikan, lamanya waktu penyampaian, siapa yang memerlukan, ketepatan saat penyampaian, karakteristik pribadi setiap pelajar, tingkat kecerdasan setiap pelajar, tingkat keterampilan setiap pelajar. Nah, kapan sih sebaiknya umpan balik diberikan? Dipertimbangkan atau berdasarkan keadaan si pelajar ya. Perlu diperhatikan apakah pelajar atau si anak memerlukan dan siap untuk menerima umpan balik dari gurunya ya. Jadi harus melihat waktu. Nah, anak memerlukan umpan balik apabila berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan anak yang dianggap siap menerima umpan balik apabila tampak memiliki minat atau kemampuan memperbaiki kemampuannya dan merasa memerlukan umpan balik.
Nah, apabila anak tidak ingin meningkatkan kemampuannya dan merasa tidak perlu diberikan umpan balik, maka pemberian umpan balik justru bisa menimbulkan konflik antara guru dengan anak yang bersangkutan. Nah, dalam keadaan seperti ini, tidak tepat saatnya memberikan umpan balik. Karakteristik pribadi pelajar atau si anak tadi yang diberikan umpan balik perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan cara dan gaya penyampaian, serta situasi yang tepat untuk menyampaikannya. Nah, ada pelajar yang perasaannya itu halus, mudah tersinggung, tetapi juga ada pelajar yang kasar dan tidak mudah tersinggung. Perlakuan dalam pemberian umpan balik hendaknya berbeda untuk setiap kecenderungan karakteristik pribadi tersebut kepada pelajar yang berperasaan halus dan mudah tersinggung. Pemberian umpan balik dalam suasana antara pribadi atau bersifat privasi akan lebih menolong baginya untuk berkembang lebih baik. Sedangkan bagi pelajar yang atau dirinya kasar dan tidak mudah tersinggung, suasana seperti itu kurang begitu diperlukan. Sekian pemberian materi atau sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.